Baik, selamat pagi semuanya, anak 12 Mia dan IS. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring PPKN kita pada hari ini. Seperti halnya sebelumnya, kita sudah membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kasus pelanggaran HAM Prita Mulyasari, dan kasus pelanggaran HAM di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hari ini, kita akan melihat upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut. Jadi di sini kita akan melihat satu persatu bagaimana kasus pelanggaran HAM tersebut itu diselesaikan. Yaitu yang pertama kita akan melihat upaya penyelesaian kasus pembunuhan Munir. Uraian mengenai kasus ini yaitu di tanggal 12 Desember 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus Budihari Prianto, yaitu tokoh pembunuhan tersebut seperti yang kita pelajari minggu lalu, yaitu seorang pilot Garuda. Ternyata ia terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap Munir saat penerbangan menuju Singapura. Polikarpus Budihari Prianto dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dinyatakan tidak terbukti terlibat pembunuhan. Jadi akhirnya Poli hanya divonis 2 tahun penjara karena kasus pemalsuan surat tugas. Jadi di sini dikatakan ternyata dia tidak melakukan pembunuhan tetapi hanya melakukan pemalsuan surat tugas. Tetapi di sini seorang hakim menyatakan dissenting opinion dan tetap menilai Poli terlibat pembunuhan Munir. Jadi artinya kasus ini tetap mengarah kepada Bapak Polikarpus tersebut bahwasanya dia adalah pembunuh dari Munir tersebut. Sekarang yang kedua kita akan melihat upaya penyelesaian kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Di sini DPR RI sudah merekomendasikan kasus Trisakti dan Semanggi, baik Semanggi 1 dan 2, ditindaklanjuti ke pengadilan umum dan pengadilan militer. Bahkan yang namanya Komnas HAM juga menengarai adanya pelanggaran HAM berat pada penanganan demonstrasi mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Salah satu sulitnya membongkar kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting pada saat itu, bahkan sampai saat ini. Jadi artinya sampai saat ini juga kasus ini belum terlaksana dengan baik. Jadi masih banyak hak dari korban tersebut yang tidak terselesaikan atau yang belum bisa diselesaikan. Jadi akhirnya banyak yang menghalangi penuntasan kasus ini juga ternyata. Yang ketiga, kita akan melihat upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari Prita Mulyasari. Di sini diawali dari Pengadilan Negeri Tangerang sudah memenangkan gugatan perdata dari Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Prita dan diputuskan membayar ganti rugi material sebesar 161 juta rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 100 juta rupiah dengan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 310 ayat 2 KUHP, dan pasal 311 ayat 1 KUHP. Dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus Prita tidak jelas. Dikatakan di sini keliru dalam penerapan hukum. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Dan artinya Prita melakukan peninjauan kembali atau PK dan terpidana Prita lengkap. Dan akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali dari Prita tersebut dan akhirnya Prita Mulyasari bebas. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya fokus kepada pelanggaran HAM terhadap anak. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Kak Seto. Dia merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak
yang mengatakan sudah ada surat keputusan bersama 5 menteri dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung yang memutuskan kasus anak di bawah umur sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya restoratif justice, masalah anak-anak tidak harus diselesaikan lewat jalur hukum. Jadi artinya apabila ada kasus pelanggaran terhadap anak, di sini dikatakan tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum, tapi melalui cara kekeluargaan saja, itu menurut Kak Seto. Dan di sini ada upaya-upaya penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi artinya yang pertama dikatakan di sini, setiap orang menghormati setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi artinya, apabila kasus HAM ini sudah diselesaikan secara final, jadi setiap orang harus menghormatinya. Yang kedua, membantu pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Jadi artinya kita juga membantu yang namanya pemerintah. Apabila terjadi pelanggaran HAM, kita bisa melaporkan kepada yang berwajib seperti itu. Selanjutnya, tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM. Misalnya, kamu tahu sesuatu hal tentang yang namanya menyangkut pelanggaran HAM seseorang, kamu tidak boleh mendiamkannya. Jadi artinya kamu memang harus melaporkannya, menjelaskan fakta bahwasanya hal itu memang benar adanya. Yang selanjutnya, berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan melanggar HAM yang dilakukan diri sendiri. Jadi artinya, apabila kamu melanggar hak asasi seseorang, contohnya kamu seorang siswa membuli kawanmu dan kamu terbukti melakukannya, kamu harus bertanggung jawab dan kamu harus berhak menerima sanksi sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Yang selanjutnya, mendukung, mematuhi, dan melaksanakan setiap kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Jadi artinya, kita mendukung peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam penegakan HAM. Sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan pada forum diskusi.